لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا شكرا لله، الصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد. Yang saya hormati, yang saya banggakan untuk semuanya, pada pertemuan pembelajaran kali ini kita akan membahas berkenaan dengan dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Tetapi saya akan bertanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik dan didekatkan pada hal-hal yang baik dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Untuk mengawali pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita akan membahas berkenaan dengan ibadah haji dan umrah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian haji dan umrah serta dasar hukumnya. 2. Menjelaskan syarat-syarat haji dan umrah. 3. Menjelaskan rukun dan wajib haji serta perbedaan antar keduanya. 4. Menjelaskan rukun umrah. 5. Menjelaskan sunnah haji dan umrah. 6. Menjelaskan larangan-larangan pada waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah. 7. Menunjukkan dalil nakli terkait dengan ibadah haji dan umrah. 8. Menjelaskan hikmah dan fungsi ibadah haji. 9. Menjelaskan bentuk-bentuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah. 10. Menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah. 11. Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan melakukan manasik haji. Oke, kita lanjut ke pengertian haji. Haji menurut bahasa, karena kata haji itu berasal dari kata Arab hajjah, yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut istilah haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Jadi haji itu dengan sengaja mengunjungi Baitullah dan pada waktu yang sudah ditentukan.
dasar hukum dan dalil haji adalah wajib ain bagi orang Islam yang mampu sekali seumur hidup. Jadi dilaksanakan ibadah haji itu cukup satu kali seumur hidup. Sesuai dengan firman Allah di surah Ali Imran ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Yang dimaksud dengan haji itu adalah menyengaja. Maka ketika mengaja ini ada syarat wajib haji. Yang pertama adalah Islam. Kalau seumpamanya sebelum masuk Islam dia sudah melaksanakan ibadah haji, kemudian dia masuk Islam, maka dia tetap wajib melaksanakan ibadah haji lagi. Berarti hajinya dulu itu karena tidak Islam tidak diterima atau tidak gugur. Yang kedua adalah baligh atau dewasa. Seumpamanya ada anak kecil diajak orang tuanya haji dan umroh, maka haji dan umrohnya sah. Tetapi belum gugur kewajiban haji dan umroh. Kalau sudah dewasa nanti dia tetap akan melaksanakan haji dan umroh. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Kalau tidak sehat ya berarti ya tidak waras, ya tidak layak untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian merdeka. Merdeka ini ya bebas, tidak jadi budak. Karena pelaksanaan ibadah haji ini waktunya sangat lama. Jadi hak-hak dari tuannya kalau saya dia budak itu akan terabaikan. Maka kalau tidak merdeka berarti ya tidak boleh berhaji. Maka disyaratkan ini adalah harus merdeka. Sekarang mampu. Mampu apa saja? Manis tato'a. Mampu apa saja? Sehat jasmani. Kemudian ada bekal untuk biaya perjalanan dan untuk orang yang ditinggalkan. Jadi ono biaya perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan pun juga sudah punya bekal untuk hidup, menghidupi kehidupannya. Itu ada bekalnya itu ya. Kemudian ada kendaraannya. Kemudian aman perjalanannya. Oke, kita selanjutnya adalah membahas rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, kedua wukuf, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima tahallul, keenam adalah tertib. Rukun haji itu apa pengertiannya? Serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak akan sah. Jadi harus dikerjakan semua dan tidak bisa diganti dengan dam. Selanjutnya ihram. Ihram ialah
Ini pakaian baju ihram. Ini pengertian ihram. Berniat memulai mengerjakan haji atau umroh atau kedua sekaligus. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma hajjan kalau haji. Kalau umroh, labbaik Allahumma umrotan. Oke. Selanjutnya adalah wukuf. Wukuf itu apa? Hadir dan berada di Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya adalah tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang tawaf. Jadi ada sebelah kiri. Dia berputarnya berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian sa'i. Sa'i adalah berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian tahallul. Tahallul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 ram rambut. Yang selanjutnya adalah tertib. Tertib itu adalah ini tertib. Tertib itu adalah urut. Jadi mulai ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Itu nama tertib. Oke. Ini diperhatikan, ini adalah pakaian ihram. Ini wukuf di Arafah. Ini tawaf Ka'bah itu hitam itu. Kemudian sa'i, kemudian tahallul. Oke, itu adalah berkenaan dengan rukun haji. Itu wajib semuanya harus dilakukan. Kalau tidak berarti tidak sah ibadah hajinya, itu rukun. Kalau wajib haji, sekarang pengertiannya, wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, boleh diganti dengan dam atau denda. Dan ibadah hajinya sah. Itu wajib haji. Tapi kalau rukun tidak boleh ditinggal satupun. Wajib haji yang pertama adalah ihram dari miqat. Miqat adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram haji. Itu namanya miqat. Miqat makani, miqat zamani. Kemudian yang kedua mabit, bermalam di Muzdalifah. Ketiga, melempar 3 jumrah yaitu jumrah ula, wusta dan aqobah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Yang keempat, mabit bermalam di Mina. Yang kelima, tawaf wada atau tawaf perpisahan atau meninggalkan Mekah. Kemudian yang keenam, meninggalkan larangan-larangan haji. Sekarang mikot, tadi ada mikot zamani, mikot makani. Ya, mikot ada 2, mikot zamani, mikot makani. Zaman itu waktu, waktunya kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, jadi dari awal Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu mikot zamani. Kemudian mikot makani tempat di mana para jamaah melakukan ihram. Ya, itu. Di mana saja? Kalau mikot makani Mekah, penduduk Mekah ya di Mekah saja, mulai dari ihramnya. Zulhulaifah itu penduduk Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Kemudian Jufah, Syam, Mesir, Maghribi dan yang sejajar. Kemudian Yalamlam, Arab, Yaman, India dan Indonesia dan yang sejajar dengan itu. Qarnul Manazil, arah Najil, zaman Najil Hijaz dan searah dengan itu. Zaturqin, Irak
dan yang sejajar. Kemudian penduduk negeri-negeri yang ada di negeri Mekah dari negerinya masing-masing. Iku mikot makani atau nggone. Selanjutnya sunnah haji, membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha. Kemudian setelah itu berdoa setelah membaca talbiyah. Yang ketiga membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keempat sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang kelima masuk Ka'bah. Ini adalah kalimat atau lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diulang-ulang terus. Nah, itu termasuk sunnah haji. Kemudian larangan haji bagi laki-laki, memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala. Kemudian yang perempuan memakai tutup wajah, memakai sarung tangan. Jika larangan itu semua dilanggar, maka wajib membayar dam atau denda. Selanjutnya, larangan bagi laki dan perempuan, keduanya ini memakai wangi-wangian, mencukur rambut atau bulu dada atau bulu yang lain, kemudian memotong kuku, kemudian menikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah, bersetubuh, berburu atau membunuh binatang liar. Itu larangan. Kalau soalnya larangan itu dilakukan, maka dia harus membayar dam atau denda. Ini dia dam atau denda jenis-jenisnya. Dam adalah denda atau fidyah yang wajib dibayarkan, wajib ini. Karena beberapa sebab di dalam menunaikan haji dan umroh. Ya, yang pertama dam tamatuk, ini jenis haji tamatuk dan kiron, yaitu dengan cara menyembelih seekor kambing yang sah untuk dikurban atau berpuasa 10 hari. 3 dilakukan waktu ihram dan yang 7 itu dilakukan di tanah air, berarti puasanya sebanyak 10 hari. 3 di ketika ihram dan 7 di tanah air setelah pulang. Yang kedua, dam karena mengerjakan salah satu dari beberapa larangan haji, yaitu dengan cara melakukan salah satu dari 3 pilihan. Dari larangan haji tadi melakukan salah satu, ya, maka dia pun juga milih dari 3 salah satu ini yang damnya. Yang pertama menyembelih seekor kambing yang sah untuk dikorban, puasa 3 hari, atau bersedekah dengan 9,3 liter makanan. Selanjutnya dam karena bersetubuh, yaitu menyembelih seekor unta atau sapi atau 7 ekor kambing, memberi makan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram. Kalau tidak sanggup juga diwajibkan berpuasa untuk setiap 1 mud makanan dari harga unta itu, berpuasa 1 hari, 2 mud ya 2 hari, 3 mud 3 hari, dan seterusnya. Selanjutnya dam karena membunuh hewan buruan di tanah haram, yaitu dengan cara menyembelih hewan jinak yang setara dengan hewan yang dibunuh. Jika tidak mungkin, boleh bersedekah dengan makanan seharga hewan yang dibunuh. Jika tidak mungkin, juga boleh dengan berpuasa dengan perhitungan tiap mud 1 hari puasa. Seperti itu. Itu kalau membunuh hewan di tanah haram. Kemudian karena tidak bisa melanjutkan perjalanan ibadah haji atau terhambat, maka bagi calon jamaah haji seperti ini hendaknya ia tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempat ia terhambat dan mencukur atau memotong rambut kepalanya dengan niat tahallul saat dia terhambat dari perjalanan ini, dari rukun ini ke ini, dari rukun satu yang satunya lagi terhambat, maka itu damnya. Oke, itu adalah berkenaan dengan haji. Sekarang umroh. Umroh, pengertian umroh. Umroh adalah sengaja berkunjung ke Baitullah di Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah dengan syarat tertentu, sedangkan waktunya kapan saja sepanjang tahun.
Kalau tadi haji itu waktunya tertentu, kalau umrah itu bebas sepanjang tahun. Hukumnya sama seperti ibadah haji, yaitu wajib sekali seumur hidup. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 196, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Selanjutnya syarat wajib umrah adalah yang pertama adalah Islam, kemudian baligh, kemudian berakal sehat, kemudian merdeka, bukan hamba sahaya, kemudian istata'ah atau mampu. Ini tadi sudah sama dengan syarat wajibnya haji tadi sama. Kemudian rukun umroh yaitu ihram, berniat untuk melaksanakan umroh. Niatnya tadi bagaimana? Ayo. Niatnya labbaik Allahumma umrotan, itu kalau umroh. Kemudian tawaf. Tadi apa? Tawaf mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan jam. Sa'i itu berlari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah, tahallul bercukur atau menggunting, kemudian minimal 3 helai tadi, dan menghalalkan yang sudah diharamkan ketika pada haji atau umroh. Kemudian yang kelima adalah tertib. Wajib umroh. Sekarang wajibnya umroh ada 2, yaitu ihram dari mikotnya sama seperti mikot haji tadi, dan menjauhkan diri dari semua larangan selama umroh. Oke, ini cara melaksanakan haji dan umroh. Tadi di dam tadi atau di denda tadi itu ada. Kalau melaksanakan haji dan umrohnya ada 3 caranya, yaitu haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Haji ifrad itu apa? Yaitu mengerjakan haji dahulu baru mengerjakan umroh. Ini tidak membayar dam atau fidyah atau denda. Kalau tamattu bagaimana tamattu? Tamattu itu berarti kebalikannya, yaitu mengerjakan haji umroh dulu baru haji, kebalikannya ifrad. Kemudian kalau qiran itu berarti haji karo umroh bersama-sama. Ini macam-macam tawaf. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, ada tawaf umroh, kemudian ada tawaf nadar dan tawaf sunnah. Tawaf kudum itu tawaf ketika pertama tiba di Mekah. Tawaf ifadah ini adalah tawaf dan termasuknya rukun haji. Tawaf wada ini adalah perpisahan atau meninggalkan kota Mekah. Kemudian tawaf umroh, ya tawafnya umroh. Kemudian tawaf nadar karena dia kepingin atau bernadar ya, mau tawaf, itu namanya kalau waktu sehat aku tawaf, nah, itu namanya nadar. Ternyata sehat betulan, berarti dia tawaf nadar. Kemudian tawaf sunnah, ya tawaf tatawu itu tawaf yang sunnahkan. Oke, sekarang perbedaan haji dan umroh. Perbedaan haji dan umroh dilihat dari waktunya tadi, dari bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kalau umroh ini tidak bisa ketinggalan waktu dalam setahun atau waktu dibolehkannya untuk ibadah umroh. Jadi bebas ini, untuk segi waktunya bebas. Kemudian dari manasik atau rukunnya, nah ibadah haji itu terdapat wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan di Mina melempar jumroh. Kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah dan tidak ada pula singgah di
Muzdalifah. Oke, hikmah haji dan umrah bagi individu. 1. Menghapus dosa kecil. 2. Diampuni segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala. 3. Menyucikan jiwa dan berbaik sangka kepada Allah. 4. Meningkatkan keimanan dan kerinduannya kepada Baitullah. Kemudian yang kelima mengingatkan perjuangan Rasulullah. Kemudian yang keenam melatih sifat sabar dan disiplin. Yang ketujuh mensyukuri nikmat sehat dan nikmat harta sehingga bisa pergi haji dan umroh ya sebagai rasa syukur. Kemudian hikmahnya bagi umat Islam, hikmah haji dan umroh bagi umat Islam. Ya, ini menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat seluruh dunia karena di situ datang dari penjuru pelosok dunia. Dari Eropa, dari Australia, dari Amerika, dari Timur Tengah sendiri, kemudian dari Indonesia, India dan sebagainya. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam sedunia. Ini mempererat tali persaudaraan antar umat Islam sedunia. Yang ketiga, media untuk berdakwah, juga untuk dakwah. Yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Oke, keutamaan ibadah haji. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Jadi tidak ada yang pantas haji yang mabrur itu adalah surganya Allah. Alhamdulillah sudah selesai. Pembelajaran ini sudah selesai. Oke, demikian pembelajaran yang kita laksanakan berkenaan dengan dasarnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya besok pada waktunya bisa naik haji dan umroh, bisa melaksanakan seluruh rangkaian haji dengan baik dan benar dan hajinya sempurna dan dapat predikat haji mabrur, haji yang diterima Allah. Dan konsekuensinya kalau hajinya mabrur maka tidak lain adalah hadiahnya adalah surganya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian untuk tugas ada tugas sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan disesuaikan dengan kebutuhan untuk evaluasinya. Semuanya sudah saya sampaikan, pasti ada kurangnya itu karena keterbatasan keilmuan saya dan kebenaran itu hanya milik Allah dan datangnya dari Allah. Dan akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an.
iku sunnahe rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Nabi Muhammad panutan kita. Ayo nglakoni sekabihane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor tata zahire ananging mulya maqam derajate ananging mulya maqam derajate lamun palarasta ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji an fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami